Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Taufik pada mata pelajaran PJOK. PJOK kali ini, Pak Taufik akan membahas materi tentang atletik pada variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Selesai? Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.3. Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Lalu yang kedua adalah KD 4.3, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang atletik. Ayo, siapa yang tahu itu atletik apa? Ya, atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang terdiri dari gabungan jenis olahraga fisik seperti lari, lempar, lompat, dan jalan. Atletik juga dikenal sebagai ibu dari segala cabang olahraga atau lebih dikenal dengan Mother of Sport. Hal itu dikarenakan dasar olahraga atletik menjadi gerakan dasar di beberapa jenis olahraga. Coba anak-anak perhatikan, hampir semua olahraga pasti mengandung unsur atletik. Nah, apa saja olahraga dalam atletik? Yaitu lari, lempar, lompat, dan jalan. Ya, hampir semua olahraga pasti mengandung salah satunya. Ada unsur larinya, ada unsur lempar, ada unsur lompat, dan unsur jalan. Kita ambil contoh pada pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pada materi sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola, pasti terdapat gerakan lari, ada gerakan lempar, dan ada gerakan berjalan. Lalu yang kedua yaitu pada materi bola voli. Pada saat bermain bola voli pasti ada unsur lari, ada unsur lempar, ada unsur lompat, dan ada unsur jalan. Nah, itu sebabnya mengapa atletik dikenal sebagai ibu dari segala olahraga atau Mother of Sport. Ya, karena dari olahraga atletik tercipta olahraga-olahraga yang lain, ya. Oke. Selanjutnya, Pak Taufik akan menyampaikan perbedaan jalan dan lari. Secara kasat mata, jalan dan lari itu sangat berbeda ya, anak-anak. Ya, terlihat dari apa? Terlihat dari kecepatannya. Kalau lari lebih cepat daripada jalan, ya. Namun, secara pengertian, perbedaan jalan dan lari adalah, Pak Taufik mulai dari lari. Lari adalah kegiatan melangkahkan kedua kaki dengan gerakan cepat dan ada saat posisi kaki melayang di udara. Coba anak-anak perhatikan, ketika kalian berlari, kalian lihat pasti ada saat posisi kaki kalian melayang atau terputus atau tidak menginjak tanah. Coba diperhatikan ya. Ketika kalian lari pasti ada posisi saat melayang di udara. Nah, itu
yang membedakan lari dengan jalan. Lalu bagaimana dengan jalan? Jalan adalah gerakan melangkahkan kedua kaki secara terus-menerus di mana salah satu kaki masih ada yang bertumpu dengan tanah. Coba kalian perhatikan ketika berjalan, ya. Saat satu kaki melangkah, pasti ada satu kaki juga yang masih bertumpu dengan tanah. Nah, poinnya adalah di sini yang membedakan antara jalan dan lari, yaitu kalau lari ada posisi melayang di udara atau posisi kaki terputus dengan tanah, sedangkan jalan masih ada salah satu kaki yang bertumpu dengan tanah atau hubungan dengan tanah tidak terputus dengan kaki. Ini yang membedakan antara jalan dan lari selain kecepatannya tadi ya anak-anak. Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar variasi lari dan lompat atau dalam kids atletik atau olahraga atletik untuk anak itu dikenal dengan Kangas Escape ya, Kangas Escape. Nah, kurang lebih lintasannya adalah seperti ini ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah buatlah lintasan sesuai dengan gambar. Nah, lintasannya seperti ini ya. Jaraknya kurang lebih 40 meter ya. Kalau dalam lomba ini ya pasti 40 meter. Lalu diberi tanda nih ya. Ya, berilah tanda pada lintasan bisa menggunakan bendera, kun atau benda lain ya. Di sini bendera, di sini satu titik. Lalu pada jarak 40 meter diberi tanda lagi ya. Nah, media yang dilompati bisa diganti dengan kardus. Nah, ini di sini ada yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Ya, lintasan ini bisa digantikan dengan kardus ya anak-anak. Anak-anak bisa menyiapkan 4 buah kardus atau bisa juga dengan kayu yang diletakkan di mungkin di kursi atau di benda yang tidak terlalu tinggi yang anak-anak pasti bisa melompatinya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Yang keempat, bersiaplah berlari dari satu titik. Ya, dari salah satu titik. Nah, misalkan kalian berlari akan di sini ya. Oke, kalian mulai berlari dari sini atau mau dari sini boleh, terserah ya. Kalau dari makanya persiaplah berlari dari salah satu titik. Berarti misalkan kalian mulai lari dari sini ya. Lalu berlarilah dengan cepat menuju titik berikutnya, lalu putar balik dengan melompati rintangan. Nah, maksudnya adalah anak-anak dari titik ini kalian berlari dengan cepat sampai ke sini, lalu kalian berputar. Nah, setelah berputar kalian membalik, lalu melompati si merah, melompati hijau, melompati kuning, melompati biru, lalu kembali ke finish. Ya, ya, oke. Saya ulangi ya, yang pertama dari sini, dari titik A, misalkan kalian berlari dengan cepat, lalu putar balik, sampai sini kalian lompat, 1, 2, 3, 4, lalu lari lagi di sini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video prakteknya Kangas Escape. Ya, inilah videonya.
Nah, Nana sudah melihat videonya ya tadi. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Ya, tugasnya apa? Yang pertama, buatlah lintasan tangga escape dengan dimodifikasi. Ya, ingat, dimodifikasi. Silakan, tidak harus sama seperti dengan gambar. Kalian modifikasi. Misalkan nih, dari jaraknya nih, di sini 40 meter, mungkin kalian 10 meter saja cukup. Atau 5 meter atau 20 meter silahkan ya. Lalu rintangannya tidak 4, misalkan rintangannya 2 ya, bisa boleh, atau 3 boleh ya. Ini namanya dimodifikasi. Lalu praktekkan gerakan sesuai dengan contoh ya. Tadi anak-anak sudah melihat, dari sini kalian lari lalu balik lalu lompat ya. Nah, rintangannya terserah, boleh pakai kardus. Kalau lebih simpel pakai kardus ya, kardus Sarimi ya, mie instan ya. Kardus mie instan itu juga bisa digunakan. Nah, setelah anak-anak mempraktekkan, lalu di video, lalu kirimkan video tersebut ke nomor WA Pak Guru ya. Ya. Lalu tugas paling lambat dikumpulkan hari Kamis tanggal 26 Agustus. Oke anak-anak, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.